Ini materinya Ini udah. Dia beneran. Iya, ayat ke Maryam. Nah, tapi kalau kamu Ya mulai. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sama aku terbawa kok di sini biar bisa kebaca. sayyi'atillah. Di bangku itu hijau. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Udah mulai ngaji duduk. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan Gimana Bang Hatim lama bener? Cepat, Bang. Bang Hatim. Lama sumpah. Ayo ngobrol mana? Abah ayah. Atim, itu mana Tim? Tadi udah meler. Diam nih. Udah nyuruh buru-buru. ya. Jombel mati lah. Udah nggak mau bawa. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza najaitumul rasul faqaddimu baina yaday najukum sadaqatun zalika khairul lakum wa adharu fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Pelan-pelan ya, Nak. Pak baca terjemahnya tuh. Biar gampang ambil. Terjemahannya. Ambil, Nak. Coba baca tuh. Ya cepet ya. Gimana? Biar cepet ya. Ya itu. Ini Itu ada di sana. aku nggak bisa. Oh, ya. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Sebelum pembicaraan itu, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadi sebelum udah kebawain mungkin sama Kasmin. Oh, manjat dulu. Sama Kasmin mungkin dikasih aja Ya. sama ini dah. Sesuai dengan surat 58 ayat 12. Panggil orang-orang yang beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul. Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah pada orang miskin. Sebelum pembicaraan itu, maksudnya sebelum pembicaraan itu memberikan sedekah dulu sebelum pembicaraan itu. Sebelum terjadi pembicaraan dengan Rasul itu memberikan sedekah dulu kepada orang miskin. Dan demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita tidak punya apa yang akan disedekahkan, Allah juga tidak maksa manusia itu untuk bersedekah. Nah, jadi Allah Maha Pengampun. Jadi pembicaraan dengan Rasul itu akan dilakukan hendak membiasakan diri, membersihkan diri untuk bersedekah, minimal bersedekah. Kalau kita mau ketemu dengan Rasul itu pada orang miskin. Kenapa dianjurkan seperti itu? Karena berbagi dengan orang lain supaya kita tidak hanya mau kita sendiri, sifatnya egois dan tidak mementingkan diri sendiri, itu maksudnya. Jadi Rasul itu selalu menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, jadi orang miskin itu
lihat lingkungan Ini kita. pakai piyama sekarang kalau Berarti orang miskin berarti adalah orang di sekitar kita. Itu yang disebut dengan hablu minan nas wa hablu minallah. Jadi hubungan kita sesama manusia dan hubungan kita dengan Allah. Nah, itulah makanya sedekah itu adalah sebuah simbol. Simbol bahwa kita itu diciptakan Allah, Allah sayang sama kita, kita juga sayang kepada orang-orang yang lain. Jadi kasih sayang itu yang diharapkan seperti itu. Kalau kita tidak punya yang akan disedekahkan, boleh saja kita, Allah Maha Pengampun lagi penyayang, tidak maksa. Jangan sampai kita memberikan sedekah dengan harta yang tidak halal. Itulah maksudnya. Kita lanjut. Terus, baca. apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, seperti ayat yang tadi, kalau kita memberi sesuatu kepada siapa saja, terutama orang miskin, jangan kita takut akan miskin. Jadi kita berbagi itu disuruh, diwajibkan. Jadi sebuah orang yang beriman kepada Allah, kita harus peduli kepada lingkungan kita, terutama yang dilihat dulu orang tetangga kita, saudara-saudara kita yang paling miskin, itu yang harus diperhatikan. Makanya sedekah itu adalah sebuah simbol pemberian. Tidak harus dengan harta, tetapi dengan memberikan nasihat sudah termasuk sedekah. Memberikan pandangan kepada orang di sekeliling kita supaya dia tidak sesat, itu sudah termasuk sedekah. Jadi apa saja yang disedekahkan tidak hanya materi, tetapi ilmu pengetahuan juga termasuk sedekah. Bagaimana kita mau bisa bersedekah kalau kita misalnya miskin semuanya, miskin harta dan miskin juga pengetahuan. Jadi pengetahuan itu wajib kita kita perkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang mana? Ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan sedekah. Nah, kamu memberikan sedekah itu sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul itu. Sudah manage dulu diri kita bahwa kita itu memang tulus dan ikhlas menjadi manusia yang peduli terhadap diri sendiri, lingkungan kita. Nah, terutama kalau kita misalnya di dalam rumah tangga, apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita? Ya pendidikannya. Kemudian dia lapar, ya kita buatkan makanannya, itu sudah termasuk sedekah. Kemudian kita menjaga kebersihan supaya anak kita jangan sakit, itu sedekah. Kita mandikan, kita rawat, kita kalau dia buang air, kita bersihkan supaya jangan dia sampai memakan makanan yang kotor, ya kan? Supaya dia tidak ditimpa oleh macam-macam penyakit misalnya. Itu adalah salah satu sedekah. Nah, jadi kekuatan kita di dalam Islam itu adalah banyak memberi. Nah, yang diberi itu tidak harus berbentuk materi, tidak bentuk uang. Tapi apa saja yang membuat keluarga kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kenapa itu dicontohkan oleh orang keluarga kita itu? Karena dia akan mengingat siapa dulu yang merawat saya di waktu kecil, dan siapa yang membuat dia menjadi besar, siapa yang menyekolahkan, siapa yang antar ke sekolah, siapa yang antar ngaji. Dia tahu, itu terekam di dalam diri dia sendiri. Nah, jadi kalau dia anak orang lain, pasti dia tidak ingat kepada ibu bapaknya, tetapi karena ibu bapaknya lah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya sendiri. Nah, dimulai dari keluarga kita sendiri, itu yang dimaksud dengan sedekah. Kemudian, maka dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah, kita mendirikan sholat itu agar kita selalu dekat dengan Allah, ya kan?
sampai tunaikan zakat. Zakat itu adalah membersihkan harta kita. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya taat kepada Allah dan Rasulnya itu benar-benar menerapkan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Dan Allah Maha Pengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah tahu terhadap apa yang kita kerjakan. Kita lanjut. Baca tuh. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang ini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ya. Kamu tuh aku yang makin. Surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri ril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harsi zalika mata'ul hayatad dunya wallahu inda husnul ma'ab. Sadaqallahu. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Kenapa dijadikan indah pandangan manusia? Supaya dia membiasakan diri bahwa kecintaan kepada apa-apa yang diingininya dijadikan indah itu di dunia itu, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dijadikan indah pandangannya, dari jenis emas, perak, dan kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Nah, hidup di dunia itu apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita rasakan, itu dianggap suatu hal keindahan. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, di sisi Allah, di samping ke hidup dunia itu kita raih, dan di sisi Allah adalah kembali ada yang baik. Jadi indah dan baik itu harus berbarengan. Jangan indah itu dengan cara yang salah. Lanjut. Tuh. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan. Baik di waktu lapang maupun sakit. Dan orang-orang yang menafkahkan. Kayaknya dari awal udah pakai gula, taunya dia ngambekin ke gula. Salah ngomong gue. Sengaja aku tahu. Iya ngomong ngomong. Ya. Surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. dikit doang gulanya asal manis. Wasari'u ilal maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Segera. Kenapa kita harus bersegera kepada ampunan? Karena kita keterbatasan kita dalam wawasan pengetahuan kita. Mungkin barangkali kita banyak salahnya. Jadi oleh sebab itu kita minta ampun. Itulah kelemahan manusia itu. Jadi suruh bersegera minta ampun pada Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu selalu minta ampun pada Allah. Kenapa? Dia mengakui kelemahannya dan kekurangannya dalam memanage kehidupan manusia itu di muka bumi ini. Banyak dari pendengaran, penglihatan hati atau kata-katanya yang salah. Kata-katanya yang terlanjur diucapkan
sehingga orang tersinggung jadi sakit orang dibuatnya, itu makanya kita bersegera minta ampun. Nah, kepada manusia ya kita juga minta maaf, ya kan. Nah, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada manusia. Makanya manusia itu selalu maafkan saya kalau saya salah, kalau saya tersinggung dengan kata-kata saya, itu selalu dialas dengan cara seperti itu. Kenapa? Kita membersihkan diri kita dengan cara yang seperti itu. Jadi orang pemaaf itu adalah orang yang selalu menganggap dirinya tidak lebih dari orang lain. Jangan menganggap dia menjadi orang suci, tidak ada kesalahan, itu yang tidak boleh. Jadi manusia itu selalu ada kesalahan. Jadi kalau kita ngomong kadang-kadang di hadapan orang atau di belakang orang, mungkin kita merasakan bahwa diri kita lebih baik, yang lebih suci, itu yang tidak boleh. Yang boleh itu adalah kita selalu bahwa kita itu adalah orang yang sederhana saja, orang yang tidak menganggap diri kita lebih derajat, kita lebih tinggi, kita lebih suci, tidak. Tetapi dengan dengan ajaran yang seperti ini, kita minta ampun kepada Allah bahwa kita mengakui keberadaan kita adalah orang-orang yang lemah. Nah, jadi orang yang lemah adalah orang yang selalu minta ampun kepada Allah. Nah, jadi orang yang minta ampun kepada Allah, orang yang minta maaf itu adalah orang yang pemaaf, adalah orang yang kuat. Nah, jadi orang yang kuat itu ya bahwa dia tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, ya kan? Nah, kemudian kenapa kita disuruh bersegera minta ampun? Agar kita itu selalu memelihara diri kita dari sifat-sifat buruk. Jadi orang yang menahan dirinya dari sifat-sifat buruk itu adalah orang-orang yang kuat. Nah, jadi kalau orang yang tidak bisa menahan dirinya dari sifat-sifat jahat, sifat-sifat buruk, itu adalah orang yang lemah. Jadi orang yang kuat itu adalah yang segera minta ampun kepada Allah, segera minta maaf kepada manusia. Nah, orang-orang yang seperti itu, kata Allah, disediakan surga seluas langit dan bumi, ya, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itulah yang disebut dengan orang yang selalu minta ampun kepada Allah. Nah, ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa itu adalah ayat 134-nya. Alladzina yanquduna fis sarai wad darai wal kaziminal ghaiza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul mufsidin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, jadi ciri-cirinya pertama itu adalah menafkahkan harta. Baik waktu hartanya ada atau waktunya hartanya tidak ada. Kalau hartanya tidak ada berarti ilmunya disampaikan kepada orang lain. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, nah, itu yang tadi disebutkan. Orang yang senang menahan amarahnya adalah orang-orang yang kuat. Kenapa dia harus marah? Tidak jadi marah. Itu kuat dia untuk menahan amarahnya. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang suka memaafkan kesalahan lain adalah orang-orang yang dekat dengan takwa itu. Kalau dia tidak pemaaf, itu berarti orang yang tidak bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa tidak pemaaf. Selalu mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Seolah-olah dia maha bersih, maha suci. Tidak seperti itu. Jadi manusia itu harus menjadi manusia yang pemaaf. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ciri orang yang bertakwa itu menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Waktu lapang hartanya ada, uang ada, tenaga ada, ya. Kemudian ilmu ada, semuanya diraih oleh manusia itu waktu harta. Jadi tidak ada materi, dengan wawasan pengetahuan juga bisa menyampaikan.
ada lalu berdingin atau menghalangi orang tuh jangan sampai gantung diri atau bunuh diri, itu adalah salah satu sedekah. Memberikan peringatan kepada orang supaya jangan berbahaya untuk dirinya sendiri termasuk sedekah. Agar orang itu jangan menjadi orang bodoh, diajarkan kepada orang pengetahuan, itu termasuk sedekah, ya kan? Tadi menahan amarah sudah, memaafkan kesalahan lain. Yang paling berat adalah menahan amarah. Ketika marah hari ini, kalau bisa kita mikir dulu, apakah kita harus marah hari ini? Kalau kita sudah berpikir kita marah, itu kita sudah terikat dengan ciri-ciri takwa tadi. Kalau kita sudah memaafkan kesalahan orang lain, suka memaafkan kesalahan orang lain, itu dekat dengan takwa. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebajikan itu. Jadi berbuat kebajikan itu menafkahkan harta, kemudian menahan amarah, memaafkan kesalahan. Itu kalau Allah menyukai orang-orang yang seperti itu, perilakunya dalam kehidupan sehari-hari dekat dengan takwa itu, itulah yang disediakan surga yang seluas langit dan bumi. Kalau kita tidak punya memegang ciri-ciri itu di dalam diri kita, tidak akan kita raih surga yang seluas langit dan bumi. Kita lanjut ya. Tuh baca tuh. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada dan yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah yang berdiri. Apakah atau orang sedikit Ya. Di surat 27 ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amayu yujibul mutaran iza da'ahu wa yuksifus su'a wa yaj'alukum khulafal ardi illahu ma'allahu qalilam tazakkaru. Sadaqallah. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang-orang yang di dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikit kamu mengikutinya. Ya, ini dipertanyakan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, mengenal Allah, siapakah yang memperkenankan doa ini? Kalau kita percaya kepada yang lain selain daripada Allah, siapakah? Kalau kita dalam kesulitan, kita berdoa kepada Allah, ya kan? Dan yang menghilangkan kesusahan, mintanya kepada Allah. Menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah Allah. Kenapa? Adam itu diciptakan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi Allah semuanya yang ngatur. Apakah di samping Allah atau Tuhan yang lain? Atau di dalam diri manusia itu ada suatu kepercayaan yang lain? Mungkin percaya kepada jabatannya, percaya kepada kekuasaannya. Itu berarti dia tidak percaya kepada Allah. Makanya banyak manusia itu lebih menuhankan hawa nafsunya, menuhankan akalnya, tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Banyak orang ini kalau sudah punya jabatan ingin bertahan dengan kenyamanannya, di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak peduli lagi kepada orang lain.
Nah, jadi yang harus dididik di dalam diri kita itu kita wajib peduli kepada orang lain. Kenapa? Ini perintah Allah. Kenapa? Kalau minta kekayaan, minta kesenangan, ya kan, minta menghilangkan kesusahan di dalam diri kita, itu mintanya kepada Allah, bukan kepada jabatan kita, bukan kepada sesuai kekuasaan kita, tapi mintanya kepada Allah. Nah, jadi kalau orang yang sudah meminta kepada Tuhan yang lain, itu namanya manusia yang sudah berserikat dengan benda-benda atau kekuasaannya sendiri, atau dengan apanya, dia tidak percaya lagi kepada Allah. Jadi yang memperkenankan doa itu adalah Allah. Jadi amat sedikit kamu mengikutinya. Orang yang mengingat Allah itu, yang berdoa kepada Allah itu amat sedikit, ya kan? Amat sedikit berarti banyak orang yang menyimpang dari berdoa kepada Allah itu. Dia takut miskin, ya kan? Takut tidak punya harta. Kalau dia bersedekah, kalau dia bagi-bagi tugas jabatan kepada orang lain, dia takut akan kekurangan. Ini adalah orang-orang manusia yang seperti ini adalah manusia yang tidak bertuhan kepada Allah lagi. Nah, jadi ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri manusia itu, dia harusnya takutnya kepada Allah, bukan takut kepada kehilangan jabatannya, kehilangan kekuasaannya. Jadi kalau orang takut untuk kehilangan kekuasaan dan jabatannya, itu adalah manusia yang akan digolongkan ke dalam manusia yang keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Kalau dia keluar dari bertuhan kepada yang lain, percaya kepada jabatan, pangkat dan semuanya, bahwa dia takut miskin, takut susah, makanya manusia itu adalah manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini masalahnya. Nah, kita perhatikan sekarang ini di dalam pilpres. Coba diperhatikan. Siapa yang takut kehilangan jabatannya? Nah, itulah yang disebut dengan manusia yang sifatnya nepotisme, mementingkan keluarganya sendiri. Dia takut kesusahan, takut miskin. Ketika dia punya jabatan, semuanya bisa diraih, kekayaan, kesenangan, semuanya diraih. Tapi giliran akan hilang jabatan itu dari tangannya, gilirannya sudah habis, dia akan berbuat bermacam-macam untuk mempengaruhi orang lain agar dia tetap berada di kekuasaan. Ini contoh yang kita perhatikan, yang dapat dilihat oleh mata kepala kita, adalah contoh di dalam jabatan-jabatan kepresidenan, jabatan DPR, anggota dewan, semuanya. Malah ada yang menganiaya dirinya sendiri. Kalau dia tidak dapat itu, karena dia sudah berkorban banyak, dia gantung diri, putus asa. Kenapa? Dia takut susah, ya kan? Jadi kalau menjadi khalifah di muka bumi itu harus siap untuk menerima segala macam resiko. Kenapa kita menjadi pemimpin umat? Ya. Satu ayat lagi ya. Kita baca tuh. Tim. Baca Tim. Baca Tim. Pendek. Hanan. Ini disuruh kok Nan. Bacanya bukan subuh lagi ini. Dari manusia. Sungguhnya Allah lagi melihat. Ya. Di surat 22 ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi inallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia.
Jadi utusan Allah itu dipilih oleh Allah adalah malaikat dan manusia. Tidak ada Allah menyebutkan di sini utusannya itu dari hewan atau binatang atau jenis makhluk yang lain. Utusan Allah itu hanya dari jenis malaikat dan manusia. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Allah itu melihat, mendengar apa yang dilakukan oleh manusia kalau dia utusan Allah. Dan dia melihat apa yang dilakukannya. Jadi Allah maha mendengar dan melihat. Jadi yang memilih, jadi kita yang hendaknya kita memilih manusia utusan Allah itu ya yang sesuai dengan keinginan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan. Kalau kita utusan. Kalau kita menjadi pemimpin di muka bumi, kita adalah utusan Allah untuk mengayomi masyarakat yang ada di muka bumi. Mengayomi lingkungan kita. Mengayomi semua makhluk yang ada di sekeliling kita. Menyelamatkan, itu berarti utusan Allah. Makanya Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi dia tidak utusan untuk orang Islam saja, tetapi untuk utusan untuk semua manusia. Itulah Muhammad. Jadi yang harus kita raih, kita hendaknya menjadi utusan Allah yang baik tadi. Dan tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak egois, ya kan? Tidak mengandalkan hawa nafsu kita, tetapi punya akal, pikiran, pertimbangan buruk baiknya. Jadi mana yang lebih baik? Jadi utusan Allah itu tidak ada celah buruk, tapi semuanya baik. Ya, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi utusan Allah. Kenapa? Setara dengan malaikat. Di sini saja kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sini, ada satu lagi. Adik makan dulu. Ada loh.